Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Kesepakatan. Kejutan di wajah pria berpakaian abu-abu itu berlanjut untuk beberapa saat sebelum perlahan menjadi semakin redup. Dia dengan dingin menatap Xiaoyan dan bertanya, "Mengapa saya harus percaya bahwa Anda memiliki kemampuan seperti itu? Saya pernah membiarkan cukup banyak elit di Departemen Alchemist memeriksa racun api di dalam tubuh saya, tetapi mereka semua mengatakan tidak mungkin untuk menghilangkannya. Atas dasar apa Anda dapat melakukannya? Kedalaman di mana Anda terkena racun api memang pertama kalinya saya melihat kasus seperti itu." Xiaoyan melirik ke wajah pria berpakaian abu-abu di mana kemarahan sekali lagi muncul. Dia melanjutkan dengan acuh tak acuh, "Namun, apakah kamu punya pilihan lain sekarang? Mungkin Anda sendiri mungkin sudah merasakan bahwa racun api saat ini diam-diam mengikis akal sehat Anda. Jika terus seperti ini untuk waktu yang lama, saya khawatir Anda akan menjadi bubuk kek yang akan meledak dengan sedikit kontak." Ekspresi pria berpakaian abu-abu berubah sedikit. Kata-kata Xiaoyan ini memang telah menyentuh bagian terdalam hatinya. Pria itu ragu-ragu sejenak sebelum mengencangkan tinjunya dan perlahan mengalihkannya dari depan Xiaoyan. Dia berkata dengan suara yang dalam, "Siapa sebenarnya kamu? Jika Anda benar-benar memiliki kepercayaan diri untuk mengeluarkan racun api di tubuh saya, Anda seharusnya bukan siapa-siapa." Murid baru Xiaoyan. Xiaoyan tersenyum dan menjawab sambil menangkupkan tangannya ke arah pria berpakaian abu-abu itu. "Xiaoyan? Dia adalah pemimpin dari Panes Gate, Xiaoyan." Ketika kata-kata Xiaoyan terdengar, riak secara alami muncul dari sekelilingnya. Sebagian besar siswa akademi dalam telah mendengar tentang masalah Gerbang Pan dan Xiaoyan selama periode waktu ini. "Xiaoyan? Sepertinya aku pernah mendengar nama ini sebelumnya. Ini dari orang yang menghabisi semua siswa yang lebih tua selama kompetisi berburu energi api, kan?" Pria berpakaian abu-abu itu merenung sejenak sebelum keterkejutan segera melintas di wajahnya saat dia menatap Xiaoyan. Xiaoyan mengabaikan banyak tatapan aneh di sekitarnya saat dia tersenyum dan mengangguk. Kebanyakan dari mereka yang berpartisipasi dalam kompetisi berburu energi api adalah orang yang tidak berguna. Tidaklah mengherankan jika kamu mengalahkan mereka, kamu adalah seorang alkemis. Pria berpakaian abu-abu itu tidak memberikan wajah apapun kepada siswa yang lebih tua yang berpartisipasi dalam kompetisi berburu. Pada akhirnya, dia masih tidak bisa membantu tetapi menggunakan nada yang agak ragu untuk bertanya pada Xiaoyan. "Iya?" Xiaoyan menjentikkan jarinya. Gumpalan api berwarna hijau muncul di ujung jarinya. "Kupikir meski itu bukanlah sesuatu yang mutlak, bisa memanggil api esensi di kelas Dadoushi seharusnya bisa membuktikan statusku, kan? Jika Anda tidak mempercayai saya dapat membiarkan Anda melihat jubah alkemis saya." Pria berpakaian abu-abu itu menatap gumpalan api berwarna hijau. Beberapa kejutan melintas di matanya saat dia merasakan suhu tinggi yang dipancarkan sebelum dia berbicara. "Nyala api milikmu ini memang sedikit lebih kuat daripada orang-orang di Departemen Alkemis. Aku percaya kamu. Tapi, biarpun kau bisa mengeluarkan racun api di dalam tubuhku, tampaknya hanya menghilangkan tanaman hijau itu, yang jelas luar biasa, hanya dengan obatnya sedikit." Ketika dia berbicara sampai saat ini, pria berpakaian abu-abu itu tersenyum. "Mengapa kita tidak melakukannya seperti ini? Jika Anda benar-benar dapat mengeluarkan racun api di tubuh saya, tanaman merambat hijau ini akan menjadi milik Anda jika Anda menambahkan energi api selama 100 hari di atasnya. Apa yang kamu katakan?" Xiaoyan mengangkat alisnya. Dia menatap pria di depannya dan tatapannya menatap mata yang dipenuhi dengan cahaya merah.
Sungguh tak terduga bahwa pria ini, yang tampaknya pemarah, benar-benar memiliki sisi pencatut ini padanya. Saya tidak menambahkan, Xiao Yan menggeleng acuh tak acuh. Dia berkata dengan sikap seolah-olah tidak terjadi apa-apa, tidak masalah bagi saya jika Anda setuju dengan kesepakatan ini. Meskipun saya membutuhkan benda ini, saya tidak harus mendapatkannya sekarang. Adapun racun api di tubuh Anda, jika Anda terus menunda mengobatinya, saya pikir bahkan Grandmaster Alkemis akan tidak berdaya. Jika Anda tidak mau, maka kita bisa melupakannya. Anda mengancam saya? Pria berpakaian abu-abu itu mengerutkan kening dan berbicara dengan suara yang dalam. Kebenaran seperti yang saya katakan. Saya bisa menunda tetapi Anda tidak bisa. Karenanya, Anda bisa melupakan impian mewah Anda untuk menambahkan harga lain. Ini karena Anda dirugikan. Tentu saja, jika Anda adalah salah satu dari jenis orang yang memandang kematian sebagai pulang, saya hanya bisa mengakui bahwa saya tidak beruntung. Namun, dari kelihatannya, tidak terlihat bahwa kamu adalah seseorang seperti itu. Xiao Yan mengejek. Kamu, pria berpakaian abu-abu itu sedikit membosankan. Dia mengatupkan giginya dan dengan kasar mengangguk beberapa saat kemudian. Dia berkata dengan keras, "Baiklah, saya setuju dengan persyaratan Anda. Selama Anda benar-benar bisa mengeluarkan racun api di dalam tubuh saya, tanaman merambat hijau ini akan menjadi milik Anda. Namun, Anda harus ingat bahwa itu harus dikeluarkan sepenuhnya. Jika saya merasa masih ada residu racun api yang tersisa pada saat itu, lupakan tentang mendapatkan tanaman merambat hijau. Saya khawatir Anda masih harus menderita rasa sakit dari flash." Xiao Yan tersenyum tipis. Dia menjentikkan lengan bajunya, membalikkan tubuhnya dan berjalan keluar dari area perdagangan. Melihat dia berjalan mendekat, aliran manusia yang padat dengan cepat berpisah dan membentuk sebuah jalan. Pria berpakaian abu-abu di belakangnya berbalik dan meremas semua barang di meja batu ke dalam cincin penyimpanannya seolah-olah dia sedang membuang sampah. Setelah itu, dia dengan cepat mengikuti Xiao Yan. "Berapa lama racun api terkumpul di dalam tubuh Anda?" Xiao Yan mengerutkan kening dan bertanya pada pria berpakaian abu-abu yang duduk di depannya di dalam ruangan yang tenang. Sebelum dia membantu yang terakhir mengeluarkan racun, dia perlu menanyakan dengan jelas tentang kondisi yang terakhir. Sekitar 1,5 tahun atau lebih, ketika dia menyebutkan ini, ekspresi pria berpakaian abu-abu menjadi jelek. Namun, ketika dia ingat bahwa orang di seberangnya adalah alkemis yang akan membantunya mengeluarkan racun, dia hanya bisa menelan iritasi di hatinya saat dia menjawab, "Selama periode waktu itu, aku sangat ingin meningkatkan kekuatanku. Oleh karena itu, saya terus melakukan retret di dalam menara penyulingan ki langit yang berkobar. Selain itu, retret saya adalah 1 hingga 2 bulan sekaligus. Racun api terus menumpuk dalam masalah ini. Pada akhirnya, ketika saya menemukannya, racun api telah terjalin erat dengan duki saya dan tidak dapat dipisahkan. Benar, saya dipanggil Lin Yan. Anda bisa langsung memanggil saya dengan nama saya." Xiao Yan mengangguk sedikit. Dia menatap mata Lin Yan yang memerah. Beberapa saat kemudian sebelum dia menarik pandangannya. Setelah merenung selama hampir 7-8 menit, dia perlahan berkata, "Kedalaman racun api yang terkumpul di tubuhmu agak melebihi harapanku. Jika kamu tidak ingin mati, lebih baik kamu diam. Saya tidak mengatakan bahwa itu tidak dapat disembuhkan." Sebelum Xiao Yan menyelesaikan bagian pertama dari kalimatnya, Lin Yan di sisi berlawanan menampar meja dengan mata memerah saat dia segera memarahi dengan marah. Temperamen orang ini benar-benar membuat sakit kepala. "HMPH. Jangan bertele-tele ketika Anda berbicara dengan saya, dalam hal apapun, saya tidak peduli. Hanya setelah Anda berhasil membantu saya mengusir racun api,
saya akan memberi Anda tanaman anggur hijau. Meskipun dia duduk setelah dimarahi oleh Xiao Yan, Lin Yan masih mengusap hidungnya dan mendengus. Xiao Yan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum pahit. Dia berkata, karena fire poison terlalu dalam, jelas merupakan tugas yang tidak mungkin untuk mengeluarkannya sekaligus. Oleh karena itu, saya hanya dapat mengadopsi metode bertahap. Seberapa lambat itu? Ini adalah pil roh es. Itu untuk sementara dapat menekan racun api di dalam tubuh Anda dan menyebabkannya tidak dapat mengikis alasan Anda. Ingat, minumlah 1 setiap hari. Ada total 15 buah yang cukup untuk kamu konsumsi selama setengah bulan. Xiao Yan mengeluarkan botol giok dari cincin penyimpanannya dan meletakkannya di atas meja. Lin Yan dengan cepat mengambil botol giok dan menuangkan salah satu pil dengan sedikit keraguan. Pil obat bundar seputih salju memancarkan rasa dingin yang samar. Melihat ini, kegembiraan melintas di wajah Lin Yan saat dia memasukkannya ke mulutnya. Saat Ice Spirit Pill memasuki tubuhnya, secara bertahap berubah menjadi perasaan sedingin es, menyebabkan cahaya merah di mata Lin Yan sedikit melemah. Melemahnya racun api secara alami paling jelas dirasakan oleh Lin Yan. Segera, ada beberapa keyakinan dalam tatapannya saat melihat Xiao Yan. Tentu saja, Ice Spirit Pill hanya bisa menekannya dan tidak bisa sepenuhnya mengeluarkannya. Xiao Yan membelai dagunya dan merenung sejenak sekali lagi. Tiba-tiba, dia melambaikan tangannya dan sebuah kuali obat muncul di atas meja. Dia bergumam, sepertinya aku harus berusaha. Pergi dan jaga pintunya. Jangan biarkan siapapun masuk dan mengganggu saya. Saya perlu memperbaiki beberapa hal. Xiao Yan melambaikan tangannya pada Lin Yan dan memerintahkan. Lin Yan kaget saat mendengar ini. Bahkan Lin Xiuya, Yan Hao, dan orang-orang yang sangat kuat tidak memiliki keberanian untuk membuka mulut mereka dan memintanya untuk menjaga pintu. Namun, setelah memikirkan racun api di tubuhnya, Lin Yan memukul mulutnya dan hanya bisa tanpa daya. Menganggukkan kepalanya. Dia dengan jujur berdiri dan keluar sebelum menutup pintu. Melihat bahwa Lin Yan telah melakukan apa yang diperintahkan dan pergi, Xiao Yan akhirnya mengalihkan pandangannya ke kuali obat di depannya. Dia menjentikkan jarinya dan gumpalan api berwarna hijau melesat ke dalamnya. Akhirnya, itu berubah menjadi nyala api yang membara di dalam kuali obat. Saat api meningkatkan suhu kuali obat, Xiao Yan mengeluarkan lebih dari 10 bahan obat dari cincin penyimpanannya. Akhirnya, dia mengeluarkan monster core yang memancarkan udara dingin yang samar dan meletakkannya di antara bahan obat. Aku benar-benar harus memberikan beberapa modal jika aku ingin mendapatkan Greenwood Celestial Vine. Xiao Yan mengatupkan mulutnya dan menggelengkan kepalanya saat dia melihat peringkat 3 Ice Affinity Monster Core yang telah dia beli sebelumnya. Jumlah semua bahan obat setidaknya akan mencapai sekitar 150.000 koin emas. Namun, Xiao Yan hanya bisa menahan rasa sakit dari kehilangan ini untuk anggur surgawi kayu hijau. Ada cukup banyak hal yang perlu disempurnakan kali ini, tetapi tidak membutuhkan kontrol yang terlalu tepat. Oleh karena itu, di tangan Xiao Yan, yang tingkat pemurniannya telah mencapai level 4 alkemis, tidak terlalu banyak waktu yang terbuang percuma. Sementara api berwarna hijau menggeliat, bahan obat di atas meja dilemparkan ke dalam kuali satu demi satu. Sekitar 10 menit kemudian, satu-satunya inti monster kedekatan es di atas meja juga dilemparkan ke dalam kuali obat. Saat itu diselimuti oleh nyala api yang mengamuk, cairan seputih salju menjadi tersuspensi di atas nyala api hijau. Saat itu bergulir, benang udara dingin mulai naik. Mereka terjalin dengan api dan berubah menjadi kabut putih besar yang muncul dari dalam kuali obat. Mata Xiao Yan menatap langsung ke cairan seputih salju yang memancarkan udara dingin. Setelah cairan itu dipanggang oleh nyala api selama beberapa menit, wajah Xiao Yan perlahan rileks.
Dia menjentikkan jarinya dan penutup kuali obat secara otomatis jatuh. Dengan lambaian tangannya, kekuatan isap menarik cairan seputih salju di dalam kuali, membentuk busur anggun. Akhirnya, itu dituangkan secara akurat ke dalam botol giok di permukaan meja. Xiao Yan menghela nafas lega saat dia menatap botol giok yang berisi cairan dingin. Dia tersenyum, melambaikan tangannya dan menyimpan kuali obat di atas meja. Baru setelah itu dia menghadap pintu dan membuka mulutnya. Dia berkata dengan acuh tak acuh, "Masuk." Mendengar suara Xiao Yan, Lin Yan, yang menjadi tidak sabar menunggu di depan pintu, buru-buru mendorongnya terbuka dan masuk. Dia menatap Xiao Yan dengan wajah penuh antisipasi. "Kau sudah selesai?" "Iya." Xiao Yan mengangguk. Dia melemparkan botol giok di atas meja ke Lin Yan. Yang terakhir buru-buru bergegas menangkapnya. Ini adalah cairan roh dingin pembasuh sumsum. Teteskan 1 tetes ke dalam baskom besar berisi air jernih. Setelah itu dengan tenang duduk dan berlatih di dalamnya selama setengah jam. Lakukan sekali setiap hari hingga cairan benar-benar habis. Pada saat itu jika masih ada sisa fire poison, saya akan membantu Anda menyempurnakannya kembali. Ingat, Anda tidak dapat pergi ke Menara Pemurnian Ki Langit yang berkobar untuk berlatih selama periode waktu ini. Jika tidak, efek pengobatan ini akan hilang. Xiao Yan mengingatkan. Baik. Lin Yan agak bersemangat saat dia memegang botol giok. Dia menghadapi Xiao Yan dan berbicara sambil tersenyum, "Selama kamu bisa mengeluarkan racun api di dalam tubuhku, aku, Lin Yan akan berhutang budi padamu. Saya tidak terlalu tertarik dengan keinginan Anda. Tidak apa-apa selama Anda ingat untuk memberikan saya tanaman anggur hijau pada saat itu." Xiao Yan melambaikan tangannya. Setelah itu, dia keluar dari pintu. "Sekarang saya akan pergi ke Menara Penyulingan Ki Langit yang berkobar untuk melakukan retret. Sepertinya saya akan memakan waktu cukup lama. Anda tidak perlu mencari saya selama periode waktu ini." "Hei, baiklah," Lin Yan mengangguk. Dia menatap punggung Xiao Yan dan tiba-tiba berbicara sambil tersenyum, "Anak kecil, aku akan membantu sedikit menjaga gerbang Pan milikmu selama periode yang kamu latih ini. Dengan saya, Lin Yan, di sekitar, jangan menyebutkan geng putih yang jelek. Bahkan, gigi serigala, Lin Xiuya tidak akan berani melakukan apapun pada gerbang Pan." Xiao Yan menghentikan langkahnya. Senyuman terangkat di sudut mulutnya saat dia mengangguk sedikit. "Kalau begitu, terima kasih banyak Senior Lin Yan, silahkan pergi ke..." Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.